Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Oke, baiklah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat nggih? Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Oke, untuk kelas 10, materi selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas apa itu PKWU, yaitu dasar PKWU. Sudah jelas ya, sudah diterangkan Bu Ayu, kemarin sudah diberikan video. Sekarang kita pelajarannya yaitu perencanaan makanan awetan. Nah, kita harus tahu apa itu produk makanan awetan. Oke, produk makanan awetan adalah produk makanan yang menggunakan bahan pengawet. Bahan ini digunakan untuk menambah masa penyimpanan. Dengan demikian, makanan yang telah dibuka dapat dikonsumsi di kemudian hari tanpa mengurangi kualitas atau cita rasanya. Terdapat dua cara pengawetan, yaitu pengawetan alami dan pengawetan dengan bahan kimia. Pengawetan alami adalah pengawetan tanpa menggunakan bahan kimia, tetapi dengan pengalengan, pendinginan, dan pengeringan, dan lain-lain. Contohnya ada ikan asin, sosis, sarden, keripik. Untuk yang kedua, pengawetan dengan bahan kimia, yaitu dengan bahan kimia bisa seperti borak, obat puli yang warna kuning itu biasanya untuk kerupuk, kemudian ragi, dan lain-lain. Contohnya seperti tape, kerupuk puli, dan lain-lain. Nah, itu adalah sedikit pengertian produk makanan awetan. Selanjutnya yaitu ada jenis makanan awetan. Yang pertama, makanan awetan dari bahan pangan hewani. Yang kedua, makanan awetan dari bahan pangan nabati. Makanan awetan dari bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani umumnya dibagi menjadi dua, yaitu hewan darat dan hewan air. Hewan air dijadikan sebagai bahan makanan khas daerah. Contohnya adalah ikan, udang, cumi, teripang. Sementara itu, kelompok hewan darat terdiri dari kelompok ternak besar, sapi, kerbau, kambing, dan kelompok ternak kecil, ayam, bebek, burung, angsa. Contoh makanan awetan dari bahan hewani adalah ikan asin. Makanan awetan dari bahan pangan nabati. Bahan pangan nabati adalah bahan pangan makanan yang berasal dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan serealia, mulai dari akar, batang, dahan, daun, bunga, buah, dan biji. Contoh makanan awetan dari bahan nabati adalah aneka selai buah, aneka keripik buah, maupun sayur, manisan, buah, acar, dan lain-lain. Makanan awetan dari bahan nabati, baik makanan atau minuman yang diproduksi di suatu daerah, merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya. Berbagai makanan awetan dari bahan nabati di berbagai daerah di Indonesia menjadi ciri khas daerah tersebut. Wirausaha di bidang ini dapat menjadi pilihan yang sangat tepat karena kita lebih banyak mengenal produk makanan awetan daerah kita daripada daerah lainnya. Bahan pangan nabati dan hewani mempunyai karakteristik yang berbeda.
Untuk mengetahui perbedaan antara karakteristik bahan nabati dan hewani, dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Perbedaan karakteristik ini dapat kalian gunakan sebagai acuan untuk pengawetan makanan. Nah, selanjutnya kita harus mengenal alat pengolahan makanan awetan juga nih. Contohnya yang pertama, kitchen utensils adalah peralatan kecil untuk mengolah makanan seperti panci, pisau, dan sebagainya. Oke, peralatan untuk memasak itu ada panci, terus kemudian ada frying pan, terus panci untuk memanggang. Nah, untuk peralatan untuk menyimpan atau mencampur itu ada mangkuk untuk mengocok gunaan untuk mengocok telur, krim membuat mayones, terus mixing bowl, kalender alat peniris, kemudian trays bagi untuk membawa makanan. Peralatan kecil itu ada ladle, sendok bertangkai panjang, skimmer dan spider serok. Terus kemudian spatula, terus saringan lembut, pengocok telur, es krim scoop, alat untuk mengambil es krim, peralatan memotong ada pisau, parutan, terus pengupas sayur. Peralatan dari kayu itu ada cutting board untuk alas memotong, spatula, tray, rolling pan. Peralatan dari karet itu ada solet, plastik bowl. Untuk perlengkapan dapur itu ada oven, toaster, terus kemudian deep fryer, alat untuk memanaskan, tilting fryer, bakery oven. Untuk peralatan mekanik itu ada peralatan menggunakan mesin sendiri seperti sumber penghasil tenaga atau gerakan secara manual. Ada hard wheat grinder penggiling daging, noodle dog machine alat untuk membuat pasta, timbangan, dan lain sebagainya, dan lebih banyak lagi. Baiklah, sampai sini materi kita. Semoga materi yang diberikan Bu Ayu bermanfaat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.